Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah, kawan-kawan semua, ketemu lagi dengan Rian di sini di channel Rian Bicara. Saya kali ini masih akan meneruskan pembahasan atau materi isi dari buku Muhammad Sang Yatim bagian yang kelima dengan judul Jiwa Besar. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke, kawan-kawan semua, kita langsung masuk ke pasal yang kelima dengan judul Jiwa Besar. Nah, apa maksudnya jiwa besar ini? Adalah mencakup tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Jadi, jiwa besarnya itu atau sifat-sifatnya yang mulia itu mencakup seperti kesungguhan beliau, kemudian juga keteguhan hati beliau, dan juga keistiqomahannya, amanahnya ketika diberikan suatu kepercayaan, kemudian hatinya yang penuh dengan keikhlasan, kemudian juga jujur ketika diberikan suatu kepercayaan, diberikan suatu amanah, dititipkan kepercayaan. Kemudian juga beliau itu penyayang kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak. Kemudian juga sifatnya yang lemah lembut dengan siapapun, sebagaimana yang udah dibahas di bab sebelumnya, di mana beliau bergaul dengan kondisi bangsa Arab yang bobrok dari segi akhlak, kemudian juga dari segi pergaulan mereka, tapi beliau bersikap, kemudian beliau memperlakukan orang dengan penuh kelemah lembutan, kemudian juga rendah hati. Jadi artinya tidak sombong, walaupun kedudukan beliau di mata kaumnya mempunyai kedudukan yang mulia atau nasab yang mulia. Kemudian juga yang tertarik terhadap sifat dan sikap Rasulullah itu adalah Khadijah, di mana Khadijah tertarik dengan sifat-sifat yang ada pada diri Rasulullah, sehingga Khadijah itu berkeinginan untuk mempekerjakan Muhammad sebelum diangkat jadi nabi itu menjadi karyawannya gitu. Jadi beliau akhirnya bekerja di Khadijah bersama rekannya yaitu Sa'id, dan Rasulullah pun juga pernah ditugaskan untuk memimpin perniagaan ke Syam yang ditemani pelayannya yaitu Maisarah. Jadi ketika umur 25 tahun beliau juga ditugaskan oleh Khadijah ke negeri Syam untuk berdagang, di mana pada waktu itu ini merupakan kali yang kedua setelah beliau pernah pergi ke negeri Syam pada waktu usia 12 tahun. Nah, kemudian juga mengenai kebaikan Khadijah sebagai juragan, Rasulullah pernah bersabda, "Tidak pernah aku dapatkan seorang juragan yang lebih baik dari Khadijah. Setiap kali aku dan temanku kembali, kami selalu mendapati dia menyediakan makanan yang lezat untuk kami." Jadi sifat Khadijah kepada para pekerjanya, kepada karyawannya itu sangat baik sekali. Nah, perjalanan Rasulullah SAW bersama dengan pelayannya Maisarah, selama di perjalanan itu pelayannya memperhatikan sifat, kemudian akhlak, tutur kata dari Rasulullah, dan beliau pun juga takjub. Akhirnya menceritakan kepada Khadijah selama di perjalanan bagaimana, kemudian dari akhlaknya, cara beliau berdagang, kemudian cara beliau berkomunikasi dengan orang-orang. Nah, mendengar cerita dari Maisarah ini,
semakin bertambah rasa kagum, rasa takjub Khadijah kepada kepada Muhammad SAW. Kemudian Khadijah menceritakan kekagumannya perihal Muhammad kepada Nafisah binti Muziah, dan Khadijah meminta sahabatnya ini untuk menyampaikan kepada Muhammad supaya beliau berkenan untuk menikah dengan Khadijah. Akhirnya Nafisah menemui Muhammad waktu itu, dan Muhammad pun menerima pinangannya. Kemudian Khadijah menyampaikan perihal maksud untuk menikahinya kepada paman-pamannya dan meminta bantuan pamannya Amr bin Sa'id untuk menikahkan dengan Muhammad. Nah, pernikahan Muhammad SAW dengan Khadijah ini terpaut dengan usia yang cukup jauh. Jadi ketika itu Muhammad umurnya 25 tahun dan Khadijah umurnya 40 tahun. Nah, dari pernikahan Muhammad dengan Khadijah ini dikaruniai 6 orang anak. 2 orang anak laki-laki, yaitu Qasim dan Abdullah, yang dijuluki dengan At-Thayyib dan At-Tahir. Keduanya itu meninggal pada waktu masih kecil. Kemudian juga dikarunia 4 orang anak perempuan, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah, yang dijuluki dengan Az-Zahra. Nah, pernikahan dengan Khadijah ini berlangsung sangat lama. Jadi ketika Rasulullah masih berumur 25 tahun sampai 50 tahun lebih, sampai meninggalnya Khadijah. Jadi ini mematahkan persepsi atau tuduhan dari orang-orang Orientalis yang mengatakan Muhammad itu senang poligami dan lain sebagainya. Ini terbukti ketika beliau menikah dengan Khadijah, tidak sama sekali beliau berniat untuk mempoligami atau menikahi perempuan lainnya. Kemudian juga kita bisa melihat kesetiaan Nabi Muhammad SAW kepada Khadijah, seperti itu. Nah, padahal kalau kita lihat kondisi bangsa Arab waktu dulu itu sangat tidak menghormati perempuan. Jadi mereka bebas untuk berganti pasangan, mereka bebas untuk menikah dengan siapapun, ataupun juga mereka bebas memperlakukan perempuan semena-mena. Tapi Muhammad ini, beliau mengangkat harkat derajat wanita, beliau membatasi poligami yang asalnya tidak beraturan dan tidak jelas. Oke, demikian untuk pembahasan bab yang kelima ini dengan tema jiwa besar. Jangan lupa untuk di subscribe, untuk di like, dan juga untuk dibagikan. Ketemu lagi dengan Rian di tema yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.